karena saya berangkat dari mempunyai banyak kesibukan, yaitu ngurus anak yang masih kecil waktu itu 3 tahun ya, anak laki-laki yang masih lagi pinter-pinternya. Terus saya juga jualan sembako dan dilarang pula sama suami saya. Itu suami saya ajak ke ulang tahun NASA. Itu benar-benar membuka mata suami saya yang sebelahnya lagi. Setelah saya ajak ke acara akbar NASA yang 4 tahunan sekali itu, suami saya baru sadar bahwa ternyata memang bisnis NASA itu luar biasa sekali. Terus gimana cara membagi waktu? Punya warung sembako, nggak boleh mainan handphone, punya anak kecil, gimana dong? Tapi bisnisnya bisa melejit sampai sekarang ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mami mau silaturahmi ke Downline Mami yang cetar membahana ulala ya. Penghasilannya sudah jangan ditanyakan lagi, jangan diragukan lagi. Tapi di balik keberhasilannya beliau ini ada begitu banyak tantangan yang pernah dilaluinya. Dari tidak direstui sama suaminya dan punya hutang puluhan juta guys. Dan proses itu sudah dilalui. Ini saatnya menikmati. Kepo apa kepo banget? Yuk kita kupas tuntas trik-trik kesuksesannya beliau. Yuk langsung aja. Oke, ini Mami bawa pasukan ya. Ini mau menuju ke tempat narasumber kita. Jakarta hujan guys. Jakarta hujan. Dari rumah ke tempat narasumber kita cukup setengah jam aja. Dulu nih temen zaman aku kerja di restoran. Oke, udah nggak penasaran lagi kan siapa narasumbernya? Ini dia. Yang belum kenal siapa coba? Ini Mbak Rina Mulyati ya, Stafir Center Jakarta Timur. Nah, teman-teman yang belum kenal, Mbak Rina nanti perkenalan ya sama Mbak Rina. Beliau ini dolenku yang kedua deh ya. Alhamdulillah, tapi langsung cetar kayak gini. Walaupun melalui lika-liku perjuangan panjang dan akhirnya menikmati waktu ya sekarang 24 jam bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Walaupun dulu itu nggak boleh sama suaminya, terus anak-anak masih kecil dan juga punya kesibukan, punya warung sembako ya. Oke, langsung aja deh, nggak usah lama-lama. Silakan Mbak Rina. Halo semuanya, nih maaf ya, aduh saya tuh grogi nih pertama kali masuk YouTube Mami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Rina Mulyati, saya Stafir Center Jakarta Timur. Nah, saya ibu rumah tangga anak 3. Yang tadi duduk itu nomor anak 2. yang kedua ya. Nah, padahal beliau ini punya anak kecil ya saat ini yang umur Yang berapa? terakhir 1 tahun. 1 tahun. Tapi nggak ada tuh alasan yang aku anaknya kecil, anaknya masih kecil dan bla bla bla. Tapi sekarang lihat ya hasilnya. Saya join 2016 teman-teman, Januari ya. Dan manajer itu 4 bulan kemudian, yaitu bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, 5 bulan lah, 4-5 bulan. Terus silver manager bulan Oktober ya, hanya 2 bulan. Dan gold manager juga 2 bulan, waktu itu bulan Desember. Dan pearl manager juga 2 bulan. Sekarang sudah Executive Diamond Director. Yang Mami tadi bilang, walaupun tidak direstui sama suaminya, punya anak kecil, tapi sekarang guys sudah Eksekutif Diamond Director. Ayo sharing-sharing dong, Mbak Rina. Oke, justru memang karena saya berangkat dari mempunyai banyak kesibukan, yaitu ngurus anak yang masih kecil waktu itu 3 tahun ya, anak laki-laki yang masih lagi pinter-pinternya. Terus saya juga jualan sembako atau sendiri ya teman Yami. Jualan sembako tuh repotnya karena memang harus nimbangin minyak, telur, apa segala macam kayak terigu gitu. Saya dulu masih sempat seperti itu, bahkan masak kayak gitu. Dan dilarang pula sama suami saya. Jadi saya harus pinter-pinter bagi waktu. Gimana pada saat ada suami saya, gimana caranya saya lepas HP dulu pada saat suami saya baru saya main HP. Tuh. Oke, pertanyaannya ya,
sekarang ini kan suami sudah support 1000% ya, padahal dulu itu melarang. Gimana sih, kasih tips-tipsnya dong buat teman-teman? Ya. Jujur ya, untuk support itu belum lama. Maksudnya dalam arti saya sudah, kalau nggak salah itu sudah stokis, tapi udah stokis lah. Waktu itu ada ulang tahun NASA NCC nih. Itu suami saya ajak ke ulang tahun NASA. Itu benar-benar membuka mata suami saya yang sebelahnya lagi, karena tadinya benar-benar memandang sebelah mata ke bisnis NASA, tapi setelah saya ajak ke acara akbar NASA yang 4 tahunan sekali itu, suami saya baru sadar bahwa ternyata memang bisnis NASA itu luar biasa sekali. Dan memang untuk penghasilan, suami saya bukan melihat dari gimana saya menghasilkan, tapi gimana saya membuktikan nih gitu. Jadi bukan dilihat dari sudah apa aja yang saya dapat, tapi bagaimana saya membuktikannya gitu. Waktu itu memang saya kekeh banget, nggak mau sampai dalam arti udah stop NASA gitu, tapi saya kekeh nggak mau gitu. Dengan ya secara halus lah, kita percuma mau kita ngomong sampai berbusa kalau tanpa ada hasil kayak gitu ya. Jadi saya membuktikan pun, saya meyakinkan suami pun menggunakan hasil apa yang sudah saya dapatkan gitu. Jadi kalau yang belum direstui sama suaminya, judulnya adalah pembuktian ya, bukan pemberhentian. Tapi pembuktian ya teman-teman. Betul. Oke, terus gimana cara membagi waktu? Punya warung sembako, nggak boleh mainan handphone, punya anak kecil, gimana dong? Tapi bisnisnya bisa melejit sampai sekarang ini. Ya, dulu kan memang saya itu berangkat dari minus nih, bahkan benar-benar nol banget. Oh ya, yang katanya punya hutang 100 juta ya? Ya hampir 100 juta. Guys. Itu aduh ngeri. Itu buat modal sembako, itu bertahap. Dari tahun pertama saya hanya utang 40 juta, tapi tahun berikutnya itu saya nambah sampai saya mikir gimana caranya saya mendapatkan penghasilan di luar dari sembako ini. Karena saya nggak mau masa udah usaha tapi bukannya makin makin untung malah makin banyak utangnya gitu. Jadi dari situ saya benar-benar gigih banget gimana caranya saya harus bisa sukses di NASA. Ya pintar-pintar, saya perempuan itu sebenarnya pintar gitu. Tinggal gimana kita memanage si otak gitu. Mindset itu benar-benar saya harus bisa, saya bisa. Teman-teman yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi benar-benar saya bagi waktu gimana caranya suami nggak marah, gimana caranya semua pekerjaan warung terhandle, gimana caranya anak saya tetap terurus. Itu saya benar-benar bagi waktu. Bangun pagi, apa yang harus saya lakukan duluan. Contohnya misalnya anak belum bangun, ya saya berusaha untuk ngerjain apa yang memang bisa saya kerjain, kayak misalnya nyiapin sarapan dulu apa seperti apa. Kalau enggak, mumpung suami saya belum bangun, itu saya ngisi grup. Sebelumnya malamnya itu dari jam 10 suami saya belum pulang, itu saya harus siapin materi, siapin iklan apa segala macam untuk bisa besok pagi sebelum suami saya itu bangun. Pokoknya pinter-pinter saya aja gimana. Pas suami bangun udah nggak bisa ngapa-ngapain, selalu udah nggak bisa main HP. Tapi alhamdulillah perjuangan itu berbuah manis ya. Dibayar pantas teman-teman. Oke, jadi intinya bagaimana memanage waktu ya. Memanage waktu biar waktu buat suaminya, buat dagangannya, buat anaknya, buat bisnisnya itu bisa semua terhandle ya. Oke, terus apa sih pencapaian Mbak Rina sekarang ya, yang sudah EDD ya kan? Terus alhamdulillah kan, pasti pencapaian ini juga meyakinkan suami agar ikut terjun di bisnis NASA. Kalau untuk pencapaian alhamdulillah yang utama itu saya bisa punya waktu. Ya, punya waktu 24 bareng keluarga itu udah pencapaian luar biasa. Karena memang tahu sendiri warung sembako itu 24 jam ibaratnya benar-benar hanya untuk warung nih. Jadi sekarang apalagi sip-sipan ya. Ya, apalagi sip-sipan sama suami. Tapi jarang ketemu. Iya, satu rumah tapi jarang ketemu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang waktu 24 jam itu sama keluarga. Dan untuk materi alhamdulillah juga hampir 100, bahkan lebih 180 derajat itu lebih saya dikasih lebih. Niatnya hanya pengen punya penghasilan 10 juta per bulan, karena memang untuk bayar utang bank setiap bulannya, jatuh tempo itu mengejar setiap bulan ya. Jadi impian saya dulu hanya 10 juta per bulan, tapi alhamdulillah dikasih berlipat-lipat sama Allah yang lebih banyak lagi di NASA gitu. Jadi salah satunya alhamdulillah lunas bank ya, alhamdulillah bank sudah lunas. Terus saya juga dari 2017 sampai 2019 saya ngumpulin uang dari stokis itu
alhamdulillah total semua bisa 350 juta itu untuk daftar center di 2019. Alhamdulillah dari 2019 pelan-pelan memikirkan kesenangan sendiri ya. Iya, tadi saya udah lihat kayaknya baru yang Mbak Rina ya. Alhamdulillah ya. Terus renovasi rumah orang tua yang memang udah lama banget gak direnovasi, alhamdulillah semua hasil dari bisnis NASA. Alhamdulillah. Ya mungkin saya belum banyak. Lunas, kendaraan punya, modal nih ya tanpa hutang bank ya, 250 juta. Sekarang juga sudah aku dengar ada tabungan cuy gitu ya. Alhamdulillah. Tabungan masa depan. Tabungan masa depan untuk anak-anaknya, apalagi anak-anaknya masih kecil pasti pengen punya masa depan ya, masa kehidupan depan lebih baik lagi kehidupan gitu. yang lebih baik lagi. Oke deh Mbak Rina, yang terakhir nih, tips-tips buat teman-teman nih. Kan banyak nih yang pembisnis NASA nih katanya, aku nggak direstui sama suami, jadi aku mundur. Aku punya anak kecil, jadi aku nggak bisa punya waktu untuk bisnis NASA gitu. Kasih tips-tips buat mereka, walaupun punya anak kecil dilarang gitu, tapi bisa melejit yang sekarang ini kayak Mbak Rina nih. Gimana nih? Kasih tips-tips buat teman-teman semua. Ya, kalau untuk tips ya, teman-teman apapun usaha itu butuh yang namanya belajar. Saya dulu awal benar-benar pertama gabung itu nggak tahu namanya WhatsApp ya nih. Mami yang ngajarin gimana sih kita punya WhatsApp, download apa segala macam. Itu saya benar-benar mau belajar, bahkan waktu itu saking sibuknya upline saya ini lama sekali saya nggak diajarin ya, tapi saya kekeh. Gimana Mi katanya mau ngajarin saya? Downline yang ngejar-ngejar upline ya. Karena dia tahu karena di bisnis ini tuh kalau kita mau sukses ya kita yang harus lebih getol ya. Nah, kitanya mau banyak belajar, kitanya harus pepet upline gitu. Jadi jangan biarkan upline itu tidurnya. Gitu. Jadi benar-benar nomor satu mau belajar tentang bisnis NASA, mau belajar segala macam. Kita mau banyak closing pun kita harus pelajari namanya produk apapun. Kita jualan, kadang kita nggak tahu produk apa yang kita dijual itu benar-benar nggak bakalan berhasil nih gitu. Itu banyak sekali yang terjadi. Dan kalau misalnya teman-teman kisahnya sama seperti saya, dilarang sama suami, ya teman-teman buktikan bahwa bisnis NASA itu sangat menjanjikan, bahwa bisnis NASA itu mungkin bisa mempensiunkan suami, bisa memberikan kehidupan yang lebih layak lagi untuk keluarganya gitu. Benar-benar harus bisa kasih bukti ke suami. Kita percuma mau ngomong panjang lebar kali tinggi kalau misalnya belum ada bukti, ya akan percuma gitu. Dan untuk yang misalnya teman-teman yang masih punya anak kecil, semua orang itu hampir semuanya punya anak. Jadi jangan menjadi alasan bahwa anak menghalangi kita untuk sukses. Justru dengan kita punya anak, gimana caranya kita bisa sukses dan bisa memberi kehidupan lebih baik untuk anak. Nah, dan terakhir nih, teman-teman harus pintar-pintar bagi waktu antara anak, keluarga, dan usaha NASA ini gitu. Benar-benar harus diseriusin NASA-nya. Oke, serius yang seperti apa nih Mbak Rina? Serius dalam arti kita harus mencintai bisnisnya, harus benar-benar yakin sama bisnisnya. Kita serius bahwa apa yang sudah kita ambil, keputusan apa yang sudah kita ambil untuk daftar NASA itu benar-benar harus dijalankan. Karena usaha apapun di luar sana, kalau nggak serius itu nggak ada hasilnya nih. Harus totalitas. Nomor satukan gitu. Kalau kamu mau di nomor satukan, ya kamu harus menomorsatukan. Betul ya kan? Betul. Oke, sangat bermanfaat sekali. Akhirnya segera Crown Diamond. Amin. Ya Allah, kita sama-sama Crown Diamond. Sama-sama. Di sini tidak ada atasan Nggak ada ataupun bawahan. bawahan. Kita sama-sama mitra NASA. Kalau kita mau sukses di kita harus ini, mensukseskan. ya kita harus mau banyak belajar, mau banyak berusaha. Sukseskan downline-downline yang di bawah kita ya. Betul? Crown Diamond Director.